Pemirsa, pesinetron sekaligus penyanyi Irwansyah kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan kemarin. Kedatangannya ini merupakan bagian dari pemanggilan pihak penyidik terkait laporan yang dilayangkan kepada rekan bisnisnya Farhan Rifki ihwal pencemaran nama baik fitnah pada Maret lalu. Dalam rangka menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan satu lagi, dan penyebaran melalui media elektronik. Ada salah seorang bernama Farhan Rifki, Farhan Rifki kemudian membuat satu laporan polisi di Polda Metro Jaya. Belakangan kami ketahui bahwa laporan itu ditujukan kepada saudara Hafiz Rizal. Jadi laporan itu untuk Pak Hafiz, bukan kepada Mas Irwan. Tetapi ternyata mereka melakukan konferensi pers menyebut bahwa Mas Irwan yang dilaporkan dan Mas Irwan yang katanya mengajak dia untuk melakukan sebuah investasi satu perusahaan. Nah, faktanya Pak Hafiz mengatakan bahwa bukan Mas Irwan yang mengajak. Dan tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengajak. Saya katakan tidak ada yang mengajak. Tapi atas kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah makanya Mas Irwan karena merasa tidak pernah mengajak dan di framing seolah-olah Mas Irwan lah pelakunya terkait dengan laporan mereka di Polda Metro. Ya benar, saudara IR tadi menghadiri Polres Jakarta Selatan untuk menyerahkan ada beberapa bukti tambahan yang beliau serahkan terkait dengan pelaporan beliau di Polres kemarin sudah kita lakukan. Kemarin prosesnya masih lidik, memang statusnya sekarang laporan beliau sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Kini perkara ini sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Hal itu membuat kuasa hukum dan khususnya Irwansyah sedikit puas. Dari kejadian ini, Irwan juga berharap jika masalah dalam perusahaan tak mesti harus diperdengarkan ke publik. Saya sih nggak tahu ya, maksudnya kan ini kan masalah-masalah, balik lagi ya saya bakal bilang ini masalah perusahaan, internal perusahaan. Kenapa sih harus preskon gitu? Ya mudah-mudahan sih dengan ini ya ini menjadi buat pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nggak ada fitnah-fitnah lagi gitu. Jadi memang semua orang kan punya hak yang hukum yang sama ya gitu. Bisa melaporkan memang. Dan saya juga bisa melaporkan gitu. Ya alhamdulillah ya ini udah naik sidik. Jadi untuk sekarang kemarin baru kita gelar pemeriksaan saksi-saksi ya, makanya penyidik berkeyakinan ada 2 bukti permulaan yang cukup sehingga kita naikkan statusnya ke penyidikan. Untuk tahap selanjutnya masih berproses di tahap penyidikan ini, namun untuk saksi dan terlapor akan kita panggil ulang nantinya. Ketidaksinkronan dalam laporan dan preskon itulah yang membuat Irwan dan kuasa hukumnya melaporkan Farhan Rifki kepada pihak berwajib. Sebagai warga negara, ia juga berhak mengambil langkah hukum ketika dirinya merasa dirugikan oleh orang lain. Apalagi Irwan merasa tak kenal dan tak pernah mengajak Farhan Rifki ikut menjadi investor di perusahaannya. Nah, cuman yang menjadi masalahnya karena dia melaporkan ke Polda atas dugaan penggelapan dan penipuan. Tapi di dalam preskonnya dia mengatakan bahwa Mas Irwan lah orang yang mengajak dia. Bagaimana mungkin Mas Irwan mengajak dia? Mas Irwan aja nggak kenal dia, kan gitu. Nah ini menjadi pertanyaan. Terus kemudian kedua, yang kami sangat sesalkan, jauh sebelum dia melaporkan dan jauh sebelum dia melakukan konferensi pers, Mas Irwan dan Mas Hafiz ini sudah bertemu sama yang bersangkutan. Sudah bertemu. Udah clear masalahnya. Tahu-tahu belakangan dia melaporkan dan dia melakukan preskon. Makanya kami menduga sebenarnya siapa yang menyuruh. Memang udah ada beberapa kali pertemuan-pertemuan yang pada awalnya saya juga sebenarnya sampai melaporkan ini saya juga bukannya tiba-tiba saya ingin melaporkan gitu. Karena memang ini udah terlalu lama dan sangat melelahkan ya. Jadi memang waktu itu saya sudah pernah
tabayun ke beliau. Saya sudah pernah hubungi baik-baik, sudah pernah musyawarah. Dari yang saya nanyanya juga pelan-pelan, tapi masih tidak dihiraukan lah oleh pihak mereka gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah, kalau misalnya memang nggak ada jalan keluar dari sini, maka harus terpaksa saya laporkan gitu. Tak hanya kepada Farhan Rifki, Irwan juga siap menjebloskan Medina Zain ke Hotel Prodeo sepaket dengan suaminya Lukman Azhari karena diduga ikut terlibat mencemarkan nama baiknya setelah dirinya lepas dari kasus dugaan penggelapan uang senilai 1,9 miliar tersebut. Bahkan Medina yang merasa tak puas juga bakal menempuh pra-peradilan setelah laporan terhadap Irwan itu di SP3 oleh pihak berwajib. Ya, memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya memang harus pasti akan ya benar ujungnya gitu. Iya betul. Kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik. 1. Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua Saudara Lukman Azhari. Kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup. Ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Di tengah rentetan permasalahan hukumnya, Irwan juga tengah harap-harap cemas menanti calon buah hati bersama Zaskia Sungkar dalam proses bayi tabung. Kini, wanita yang karib disapa Kia itu harus benar-benar bed rest total di rumah. Saat bed rest itu, kakak dari Shiren Sungkar itu tampak manja kepada Irwan yang tak boleh pergi jauh-jauh darinya. Sayang, sebentar aja. Tapi gara-gara kamu nggak aku bisa. belum bisa berdiri lama-lama, belum bisa ngomong aja ngap. Ngomong. Ya pokoknya Kia tuh masih harus bed rest banget. stres, harus istirahat segala macem. Kondisinya sehat ya, jaga fisik, jaga lahir batin lah dijaga. Apalagi ini pengalaman pertama. Pasangan yang menikah pada 2011 lalu itu benar-benar mendambakan seorang anak. Hingga akhirnya keduanya pun sukses dan Zaskia Sungkar kini tengah hamil.